Ini kita lihat sampai sekarang di sini masih ada juga kebun anggurnya nih, tuh. Nah, gambaran bagi kita bagaimana dahulu peristiwa bersejarah Rasul pernah beristirahat di perkebunan. Rasul menerima anggur itu. Sebelum Rasul memakan anggurnya, Rasul membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya petik ya, salah satu buahnya masih kalau bergetah. Kalau masih kecil kayak gini tuh warnanya hijau, tapi kalau udah besar ini warnanya jadi warna ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, di Brunei, dan di negara-negara lainnya, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudaraku semua, saat ini saya berada di kota Thaif. Nah, tentu kota Thaif ini dari dulu hingga sampai sekarang sangat terkenal dengan kawasan yang sangat dingin di Saudi Arabia, dan juga termasuk sangat subur ya dibanding wilayah ataupun kota-kota lainnya yang ada di Saudi Arabia. Seperti yang sekarang bisa kita lihat tuh. Ini sayur-sayuran yang ditanam di sini sangat banyak, berbagai macam jenisnya. Di sini ini sampai ke sana juga ada, di sana jagung-jagung. Tuh kelihatan ada buah-buah delimanya. Di sini ada juga, ada di sini jagung-jagungnya juga, dan di sini sayur lalapan orang-orang Arab biasanya. Namanya ini jarjir. Ya, ini biasanya nggak usah dimasak pun udah bisa langsung kita makan. Seperti ini nih. Tuh ya. Masya Allah. Benar-benar subur banget nih. Tuh semua sayur-sayur jarjirnya, lalapan orang-orang Arab. Nah, biasanya kalau kita makan nanti di restoran-restoran Arab, selalunya ada lalapan seperti ini, namanya jarjir. Nah, dari dulu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat subur, termasuk juga ada di sini dahulu perkebunan anggur. Kalau kita ingat cerita, Rasul juga pernah sampai di kawasan ini, dan Masya Allah ketika itu Rasul beristirahat di perkebunan anggur yang ada di hadapan kita di sana. Nanti kita lihat. Karena itu dahulu Rasul beristirahat di sini karena sudah berlumur darah akibat lemparan batu oleh penduduk Thaif ketika itu. Rasul datang ke sini untuk berdakwah, menyampaikan risalah Islam, tapi ternyata tidak disambut dengan seperti sambutan orang Madinah. Syair yang mereka bacakan, Tola al-Badru alaina, tapi di sini disambut dengan batu. Akhirnya Rasul beristirahat di perkebunan anggur. Nah, ini kita lihat sampai sekarang di sini masih ada juga kebun anggurnya nih, tuh. Nah, gambaran bagi kita bagaimana dahulu peristiwa bersejarah Rasul pernah beristirahat di perkebunan anggur yang ada persis di sini juga. Sampai ke sana ya. Ada juga pohon pisangnya, ada pepaya, seperti itu, ada jambu juga, Masya Allah banyak nih. Jadi benar-benar subur dari masa Rasul hingga zaman sekarang. Oke, kita akan coba telusuri tempat sejarah yang ada di sini. Dan perjalanan kami ini melewati dinding seperti ini nih. Kelihatan dindingnya ini tanah. Tuh. Sini itu. Kita menuju ke perkebunan yang ada di sini. Melihat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah sampai di sini nih. Oke, nah ini saudaraku semua, kita sudah sampai di masjid yang di sini dinamakan Masjid Addas. Namanya ini Masjid Addas. Dulu diceritakan Rasul SAW sesudah terluka akibat lemparan batu oleh orang-orang Thaif ketika itu, berlumur dengan darah, baginda besar Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasul datang ke sini disambut dengan batu oleh orang-orang Thaif. Di saat kaki kanannya itu ke atas,
kaki kiri yang di bawah itu yang terkena dengan batu, atau sebaliknya. Nah, jadi Rasulullah SAW sesudah terluka dilempari batu oleh penduduk Taif, maka Rasul akhirnya berusaha menyelamatkan diri Rasulullah SAW. Maka Rasul akhirnya sampai di posisi yang sekarang ini menjadi masjid. Sana ada tuh menaranya. Ini masjid. Namun dahulu ini adalah perkebunan anggur miliknya Syaibah dan Utbah ketika itu. Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Milik mereka perkebunan anggur ini yang dijaga oleh seorang pekerja mereka yang bernama Adas ketika itu. Nah, di saat mereka mengetahui bahwa Rasul ini terluka, sudah berlumur dengan darah, mereka juga kasihan melihat Rasulullah, dan akhirnya mereka perintahkan penjaga kebunnya yaitu yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menerima anggur itu. Sebelum Rasul memakan anggurnya, Rasul membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu si penjaga kebun yang bernama Adas merasa heran karena dia belum pernah mendengar sebutan itu. Maka dia bertanya, saya tidak pernah mendengar kalimat itu di negeri ini. Tidak pernah ucapan itu saya dengar. Maka Rasul kembali bertanya kepada Adas, kamu berasal dari mana dan apa agamamu? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Sehingga Adas ini menjawab, saya dari Ninawa, beragama Nasrani. Ketika Rasul mendengar ada namanya Ninawa, maka Rasul kemudian mengatakan, berarti kamu dari negeri Yunus bin Matta. Maka saat itu Adas kemudian menjawab, ada apa? Kenapa engkau tahu dengan Yunus bin Matta? Sehingga dijawab oleh Rasulullah SAW, itu merupakan saudaraku karena dia juga Nabi, aku pun Nabi. Ini ucapan daripada Rasulullah SAW. Maka ketika itulah mendengar itu, Adas diceritakan dalam satu riwayat pun akhirnya ya mengikuti ajaran daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, buah daripada kesabaran Rasulullah SAW di saat dia sudah berlumur darah di sini, dan kemudian ditawarkan kepada Rasul untuk memilih gunung yang paling besar agar ditimpakan kepada orang-orang Taif. Maka Rasul ketika itu mengatakan, jangan, fa innahum la ya'lamun, ya. Jangan, mungkin mereka tidak mengetahui. Itu jawaban Rasulullah SAW, tidak ada rasa dendam. Maka di balik itulah hikmah besar terjadi dengan kesabaran Rasulullah. Akhirnya ada penduduk Taif ini yang beriman saat itu juga percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini disebut namanya Masjid Adas, nisbah atau nama kepada penjaga kebun dahulu yang ada di sini, yang ketika itu berjumpa dengan Rasul SAW. Ada Umi Gilwi, Masya Allah. Gimana Umi? Setelah sampai ke tempat sejarah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita juga sama-sama sampai ke tempat ini, di mana dulu Rasulullah SAW itu mensyiarkan agama Islam di kota Taif. Dulu nggak ada yang beragama Islam. Alhamdulillah ketemu dengan pemuda yang namanya Adas. Pemuda itulah yang menjadi orang pertama yang memasuki agama Islam di kota Taif itu. Bukan begitu, Bu? Iya, betul sekali. Nah, ini Masjid Adasnya sayang sekali ditutup. Tutup ini dia. Jadi kita nggak bisa melihat bagaimana. Tetapi semoga walaupun kita tidak bisa masuk, menjadi pelajaran ilmu tambahan untuk kita tentang syiarnya Rasulullah SAW untuk mensyiarkan agama Islam. Semoga setelah menonton video ini kita menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW dan istiqomah terhadap agama Islam kita. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Nah, gimana Daeng Zul? Kira-kira tahu nggak nama buahnya ini, pohon apa ini? Ini kayak buah beri, itu aku yang jawab. Buah beri, betul. Nah, ini ada buahnya ini, tuh ada ya. Iya kan? Juga di sana ada buah tin. Betul. Terus ada buah tin, pisang, jambu, pepaya, masa banyak sih saya lihat. Terus di sana juga ada jagung, ya, ada jarjir. Ada jarjir, ada jagung. Sangat subur sangat sekali, banyak, ya. Betul. Nah, Masya Allah saudaraku, benar-benar dari zaman dulu sampai sekarang Taif subur. Buah beri.
bukan blackberry kan? Blackberry Ini berarti red berry. Raspberry. Red berry ini Salah satu buahnya. petik ya, salah satu buahnya. Masih Kalau bergetah. Kalau masih kecil kayak gini tuh warnanya hijau, tapi kalau udah besar ini warnanya jadi warna ungu. Betul, Nah, betul. tapi hati-hati ini bawahnya itu bergetah. Bergetah Tuh. banget. Bergetah. Lengket ke tangan itu. Iya. Pakai tangan itu. Oh iya, nanti tinggal cuci tangan. Nah, ini kalau masih anaknya itu kayak gini, ini belum tumbuh besar nih. Masih Tapi seperti ini putiknya ada lah. yang masih kecil tapi udah warna ungu tuh, walaupun sedikit. Iya betul. Ini di sini masya Ini Allah sangat buatinnya. subur sekali. Ini buah yang nanti yang akan ada di surga ya. Insyaallah. Oke. Itu tadi video kami menuju ke perkebunan anggur yang ada di sana, tempat Rasul beristirahat di saat terluka di kota Thaif. Ikuti terus video-video kami. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Nah, Aku juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Ini ada nih di bawah ini, ada nih, ada nih, ada. wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.